Hai, kali ini saya akan membahas tentang cash flow quadrant. Secara sederhana, cash flow quadrant adalah sebuah diagram yang menggambarkan cara seseorang untuk memperoleh penghasilannya. Terdapat 4 kuadran yang ada di dalam cash flow quadrant. Kuadran pertama yaitu employee atau karyawan, yang memilih mencari keamanan dan kenyamanan dalam memperoleh penghasilannya dengan cara bekerja, sehingga mendapatkan gaji setiap bulan. Orang-orang pada kuadran ini menukar hampir seluruh waktunya untuk bekerja, yaitu 40 sampai 60 jam per minggu. Karena jika mereka tidak bekerja, maka tidak ada uang yang dihasilkan. Orang-orang yang di kuadran E ini berusaha memiliki jenjang karir yang jelas dengan harapan mereka dapat memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Kata yang paling tepat untuk menggambarkan tipe orang kuadran E adalah memiliki rasa aman karena mereka tidak berani mengambil risiko tinggi. Biasanya mereka juga melakukan penghematan keuangan yang sangat ketat dalam cara mengatur keuangan. Pada kuadran E ini tidak dipusingkan oleh masalah-masalah dalam menjalankan bisnis, karena bagi mereka cukup kerja sebaik mungkin agar posisi mereka aman sehingga mereka memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya. Mereka juga memiliki rasa aman karena terhindar dari resiko dalam berbisnis, termasuk resiko kebangkrutan. Tetapi tentu saja penghasilan mereka tidak akan lebih besar dari para pemilik bisnis. Kuadran kedua adalah self-employed business, yaitu pemilik bisnis yang memiliki usaha tetapi dikerjakan sendiri. Biasanya orang-orang yang terdapat dalam kuadran ini merupakan orang yang ulet dan senang mengerjakan segala sesuatu sendiri. Contoh cash flow kuadran yang termasuk pada posisi ini adalah dokter, pengacara, agen asuransi, dan lain sebagainya. Hampir mirip dengan kuadran E. Pada kuadran S ini, orang-orangnya harus menukarkan waktu mereka untuk memperoleh penghasilan. Bahkan waktu yang mereka gunakan dalam bekerja cenderung lebih banyak dari para karyawan di kuadran E. Mereka memiliki bisnis sendiri, tetapi kehadiran mereka selalu dibutuhkan dalam menjalankan bisnis tersebut karena ketergantungan terhadap mereka sangat tinggi, sehingga orang-orang di kuadran S ini tidak memiliki banyak waktu luang untuk melakukan hobi, berlibur, dan lain sebagainya. Profesi atau bisnis pada kuadran S ini sangat rentan, karena jika dia sakit dan tidak bisa menjalankan bisnisnya dalam jangka waktu tertentu, maka resiko kerugian bahkan kebangkrutan ada di depan mata. Apalagi semua dikerjakan sendiri oleh pebisnis tersebut, dari operasional sampai keuangan. Kuadran selanjutnya adalah big business, yaitu kelompok orang yang mendapatkan penghasilan tanpa harus terlibat langsung dalam kegiatan operasi perusahaan. Poin dari tanpa harus terlibat langsung merupakan pembeda antara orang-orang di kuadran B dengan mereka yang berada di kuadran S. Orang-orang yang berada di kuadran B merupakan pebisnis yang sudah mampu membuat sistem kerja yang efektif dalam perusahaannya. Mereka juga merekrut karyawan yang memiliki kemampuan untuk menjalankan bisnis mereka, sehingga walau tanpa kehadirannya, bisnis tersebut bisa tetap berjalan dengan baik. Jadi, orang-orang di kuadran B memiliki kemewahan karena dapat meninggalkan perusahaan mereka selama periode waktu tertentu, baik untuk berlibur atau urusan lainnya. Hal ini bisa dilakukan karena perusahaannya sudah dijalankan secara profesional oleh orang-orang di kuadran E. Perusahaan yang tergolong dalam big business ini memberikan penghasilan atau passive income, sehingga pemilik bisnis hanya perlu cermat dalam mengatur keuangannya saja. Kuadran yang terakhir dalam cash flow kuadran adalah investor. Kuadran I merupakan yang paling tinggi dari 3 kuadran lainnya, di mana orang-orang yang berada pada kuadran ini sudah mencapai kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Kelompok orang pada kuadran I umumnya mendapatkan penghasilan dari hasil investasi yang mereka lakukan. Agak mirip dengan kuadran B. Orang-orang di kuadran I tak perlu terlibat langsung dalam kegiatan operasional perusahaan di mana mereka berinvestasi. Orang yang sudah berada pada kuadran B cenderung berusaha untuk memasuki kuadran I, karena di kuadran I jauh lebih besar nilai penghasilannya. Biasanya sumber pendapatan mereka bukan dari satu sumber saja, tetapi dari beberapa sumber investasi yang dilakukan. Kuadran ini merupakan kuadran yang diimpikan banyak orang. Dalam level ini, seseorang sudah tidak perlu pusing mengenai keuangannya,
karena penghasilan yang diperoleh sangat besar. Mereka juga tidak perlu bekerja keras dan menghabiskan banyak waktu dalam bekerja. Akan tetapi, tentu saja untuk mencapai kuadran I ini dibutuhkan waktu dan usaha yang tidak mudah. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan oleh orang yang mau mencapainya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda berada pada kuadran employee, self-employed business, big business, atau pada kuadran investor? Tidak ada yang salah pada kuadran mana Anda berada, karena setiap dari Anda spesial. Setiap dari Anda memiliki kehendak bebas untuk menentukan tujuan hidup Anda. Tapi apabila Anda berkeinginan berada pada posisi kuadran investor, maka langkah awal yang Anda harus lakukan untuk menuju ke sana adalah mengembangkan karir dan bisnis Anda secara maksimal dan bisa mengalokasikan pendapatan dari bisnis Anda dengan berinvestasi properti di Sun City Group, baik di Sun City Residence, Sun City Biz maupun di Mutiara City.